Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Jejak Ki Kebo Kanigoro, guru spiritual dan kesaktian Jakat Tingkir. Ditulis oleh Kustawa, 9 Oktober 2021. Tidak banyak yang tahu Ki Kebo Kanigoro, pewaris dinasti Majapahit yang menjalani hidup sunyi di lereng Gunung Merapi, adalah guru spiritual dan ulah kanuragan kesaktian Joko Tingkir. Ki Kebo Kanigoro semenjak kecil memang memilih mengasingkan diri dari kekayaan dan kemapanan hidup di Istana Kadipaten Pengging. Putra pertama Adipati Pengging, Handayaningrat, lebih dikenal juga Ki Pengging Sepuh, ini lebih suka mengembara ke hutan belantara sambil mencari guru spiritual dan ulah kanuragan, hingga ayahandanya lengser ke Prabon dari kekuasaannya. Kebo Kanigoro memutuskan menyerahkan tahta penerus Kadipaten Pengging kepada Kebo Kenongo, adik kandungnya yang juga terah Raja Majapahit Brawijaya V. Sejak saat itulah Kebo Kanigoro yang secara adat dinasti Kerajaan Majapahit bertahta sebagai Adipati Pengging lebih memilih menjalani hidup sunyi menjadi pertapa muda di lereng Gunung Merapi. Namun demikian bukan berarti Ki Kebo Kenongo acuh tak acuh terhadap permasalahan pelik yang menimpa keturunan Brawijaya V, terutama yang terkait Kadipaten Pengging dan keluarga besarnya. Mas Karebet yang lebih dikenal dengan nama Joko Tingkir dikisahkan terbentur masalah besar berkait nama baiknya di hadapan penguasa Kasultanan atau Kerajaan Demak Bintoro, Sultan Trenggono. Penelusuran literatur sejarah menerangkan Mas Karebet adalah putra Ki Kebo Kenongo yang semasa hidupnya bertahta di Kadipaten Pengging, saudara muda Ki Kebo Kanigoro. Joko Tingkir yang baru saja dilantik sebagai prajurit di Kerajaan Demak Bintoro membunuh lurah atau kepala prajurit yang terkenal congkak dan suka pamer kekuatan, Dadung Awuk namanya. Karena kelancengannya membunuh lurah prajurit itulah Sultan Trenggono memecat keanggotaan prajurit Joko Tingkir. Tak hanya itu, Mas Karebet juga diusir dari Kerajaan Demak Bintoro. Dalam keterpurukan nasib dan kegalauan hatinya, Joko Tingkir yang kala itu sudah yatim piatu mengembara hingga sampai lereng Gunung Merapi dan bertemu pamannya Ki Kebo Kanigoro. Singkat cerita, setelah kepergiannya dari lereng Merapi, Joko Tingkir seperti mendapat pencerahan untuk memecahkan permasalahan peliknya. Tidak diceritakan jurus pemecahan apa yang diajarkan Ki Kebo Kanigoro. Berbekal ilmu spiritual dan gemlengan ulah kanuragan pamannya inilah Joko Tingkir bergegas kembali ke kota raja Demak Bintoro. Bersama dengan itu, Ki Kebo Kanigoro juga memerintahkan 3 cantrik atau murid andalannya, Mas Manca, Mas Wila, dan Ki Wuragil menemani kepergian Jakat Tingkir. Solusi yang didapat di lereng Merapi itu kemudian hari dikenal dengan tragedi Kebo Danu. Sesampai di Demak Bintoro, Sultan Trenggono beserta keluarga kerajaan tengah berwisata di Gunung Perwoto. Mengetahui keberadaan raja beserta keluarganya, Joko Tingkir melepas Kebo Danu, seekor kerbau gila, karena telinganya ditaburi tanah dari pemakaman. Spontan kerbau gila itu pun menyerang pesanggrahan raja, dan tidak satu pun prajurit maupun punggawa kerajaan yang mampu menaklukkannya. Di saat yang tepat, Joko Tingkir tampil berani menghadapi kerbau gila tadi. Hanya dalam hitungan menit, Kebo Danu tewas di tangan Mas Karebet. Atas jasanya itulah
Sultan Trenggono mengangkat kembali Joko Tingkir menjadi Lurah Wiratamtama, kepala prajurit kerajaan Demak Bintoro. Kisah dalam bab tersebut bisa saja sebenarnya hanyalah kiasan. Setelah dipecat sebagai prajurit, Joko Tingkir sengaja menciptakan kerusuhan di kerajaan Demak Bintoro, kemudian tampil sebagai peredam huru-hara untuk mendapatkan simpati lagi dari sang penguasa. Berkat dari huru-hara kebodanu inilah prestasi Joko Tingkir sangat diperhitungkan Sultan Trenggono, hingga kisahnya bergulir. Diangkatnya dia sebagai Adipati Pajang, bergelar Adipati Hadiwijaya, dan menikahi Ratu Mas Cempaka, putri Sultan Trenggono. Mas Karebet alias Joko Tingkir, putra Kebo Kenongo, tak lain juga keponakan sekaligus murid Kebo Kanigoro, nama kebesarannya kian moncet. Bersama itu karir politiknya pun makin menanjak pesat. Wilayah Pajang yang semula hanyalah kadipaten di bawah Kesultanan Demak Bintoro, kemudian hari menjadi Kerajaan Pajang. Dari Kerajaan Pajang semasa Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir bertahta, dari sinilah Kerajaan Mataram Islam terlahir. Kerajaan Mataram Islam awalnya tanah pertikan atau hadiah Sultan Hadiwijaya kepada Ki Ageng Pemanahan atas keberhasilannya menaklukkan kekuasaan Arya Benangsang, penguasa Kadipaten Jipang Panolan. Demikian jejak Ki Kebo Kanigoro, guru spiritual dan kesaktian Joko Tingkir. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.